Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dadah semuanya, coba. Bisa dengar kan? Jelas? Oke. Bapak mute dulu semuanya biar suara Bapak terdengar. Jadi hari ini kita akan belajar melalui Zoom meeting. Setelah waktu itu Bapak pernah home visit, ternyata tidak boleh, sekarang kita belajarnya lewat Zoom meeting. Hari ini kita masuk tema 4, anak-anak. Sudah tema 4, tidak terasa, sudah bulan Oktober. Berarti dari Juli, Agustus, September, udah 4 bulan. Kalian belajar dari rumah. Sekarang sudah masuk ke tema 4. Tema 4 itu tentang globalisasi. Ya, tentang globalisasi. Itu. Di subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Hari ini kalian akan belajar tentang globalisasi, teks pidato, dan cara listrik sampai ke rumahmu. Itu. Jadi kita akan belajar tentang itu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bapak akan persilahkan Nadib untuk pimpin doa. Silakan Nadib pimpin doa. Sikap berdoa dimulai. Ya, terima kasih Nadib. Bisa jelas ya terdengar suara Bapak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Bapak punya teks pidato. Nih, teks pidato. Coba kalian baca. Nanti Bapak sebutkan namanya untuk membaca. Giliran ya. Coba kalian lihat dulu pidatonya. Berikut ini. Kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Coba Satria Gilang baca. Ayo Satria Gilang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada STN 019 Pak Baki, yang saya hormati wali kelas, guru-guru berserta teman-teman seluruh siswa yang saya banggakan. Oke, terima kasih Satria. Lanjut Nadib. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih Nadib. Lanjutkan, mutiaranya kemana hilang? Lanjutkan Dava. Coba Dava lanjutkan. Adapun tema pidato yang akan saya sampaikan adalah mengenai globalisasi. Sudah tidak asing lagi banyak kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dipengaruhi oleh globalisasi. Ya, terima kasih Dava. Rizky Raihan, lanjut. Ayo Rizky. Oh, Mutiara deh. Mutiara lanjutkan. Tidak sadar, kita sudah berada dalam derasnya arus globalisasi. Seperti contoh, Kilo dapat bersosialisasi melalui Facebook, WhatsApp, Line, dan kita juga dapat mencari informasi dengan cepat hanya dengan membuka artikel di internet. Siap, nuhun. Siti Yuni lanjut. Siti Yuni, ayo. Unmute dulu, Sweet. Halo. Ya, Siti Yuni, lanjutkan. Sudah. Putri deh. Putri lanjut, Put.
Di-unmute dulu, Piut. Nah, ya, sok lanjut. Dari internet pula kita dapat dan gaya hidup. Hal itu dapat berdampak positif atau negatif bagi kehidupan kita. Semua tergantung pada diri kita. Jauhnya kita dapat masih. Oke, makasih Putri. Siapa lagi ya? Faki deh, ayo Faki. Lanjut. Faki baca. Contohnya kita dapat mencontoh perilaku baik dengan Faki baca. Faki kedengaran suara Bapak nggak? Coba dibaca teksnya. Kelihatan kan? Oke, lewat dulu deh. Dea, coba Dea, baca deh. Maaf ya, Faki suaranya kedengaran. Dea, coba baca teks yang ada di depan. Contohnya, kita dapat mencontohkan perilaku baik dengan meniru pola belajar siswa yang ada di negara maju. Perilaku yang tidak baik seperti gaya hidup bebas sebaiknya kita hindari. Oke, makasih Dea. Ya. Siapa lagi ya? Rizky Rehan udah belum? Udah ya? Ini deh, siapa? Aduh, pakai nama harusnya kalian. Belum. Rizky Rehan belum? Ayo sok Rizky Rehan, coba. Kita harus dapat memilih serta menyaring mana yang cocok dengan budaya ketimuran. Kita jangan melupakan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi norma dan adat istiadat serta budaya kita. Oke, pasti. Galaxy J7 katanya mau. Siapa ya ini Galaxy J7? Ayo coba baca. Neng, ayo Neng. Yang acung tadi, sok silakan dibaca. Terakhir, paragraf terakhir. Siapa yang mau baca? Coba Faki sudah bisa baca belum suaranya? Oh, ini ngacung sok. Ayo yang ngacung. Sok dibaca. Siapa yang mau baca paragraf terakhir? Oke, sok nih kamu ngacung. Ayo, baca. Yuk, baca bareng-bareng aja. 1, 2, 3. bareng. Oh, mari Arisa. Halo. Sekian pidato saya kali ini. Semoga kita dapat menyikapinya dengan mengambil hal-hal positif dari adanya globalisasi ini. Dengan demikian, kita tidak akan terpengaruh dengan budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Oke, stop dulu ya. Mute dulu semuanya. Tadi adalah pidato tentang globalisasi. Sekarang, siapa yang mau berpendapat apa itu sebenarnya globalisasi? Coba angkat tangannya. Nanti Bapak bisa ngomong, suruh ngomong. Apa itu globalisasi? Siapa yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi. Dea, oh Dea mau jawab? Oke, sok Dea. Apa itu globalisasi, Dek? Halo? Mana? Deanya hilang.
Apa itu globalisasi? Dea, apa globalisasi, Dea? Apa itu globalisasi, Dek? Globalisasi. Globalisasi. Kira-kira menurut kamu apa itu globalisasi? Apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Nggak tahu, udah pulang lagi. Apa globalisasi, Dek? Nggak tahu? Siapa? Globalisasi. Ayo, apa kira-kira menurut kamu aja apa globalisasi? Global. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab? Angkat tangannya dulu, kalian ngomong. Oh, Rizky Rehan, Acung. Oke, Rizky Rehan, apa globalisasi? Apa itu globalisasi, Rizky Rehan? Unmute dulu. Dia bawa mute lagi ya. Apa, Ki? Oke. Globalisasi, ada ini, kenapa pada ini ya? Pada putus-putus. Jadi globalisasi adalah global, globe, asal katanya dari globe. Globe itu dunia. Jadi globalisasi itu artinya mendunia, keadaan di mana sesuatu itu terkenal secara mendunia, naik daun istilahnya, mas semua orang tahu karena banyak pengaruhnya, banyak penyebabnya. Contohnya salah satunya adalah internet. Dengan mengakses internet, kamu gampang viral istilah nama. Jadi globalisasi itu memviral, mendunia. Begitu ya. Tapi ada beberapa efek globalisasi, ada yang positif, ada yang negatif. Kira-kira apa efek positif globalisasi? Coba. Efek positifnya kamu bisa tahu berita, efek positifnya dunia ini semakin canggih, itu apa efek positifnya? Kira-kira. Apa efek positifnya? Kalau mau jawab, angkat tangannya. Apa efek positif globalisasi? Coba. Pengaruhnya yang positif. Yuk. Siti Yuni, menurut kamu apa efek positifnya globalisasi? Apa efek positifnya teknologi semakin canggih ini, positifnya apa efeknya? Halo? Tidak ada yang bersuara. Mudahnya pertukaran ide. Betul, mudahnya pertukaran ide. Kamu bisa lihat ide dari mana-mana ya, bisa ditiru, terus bisa kamu modifikasi. Betul, Rizky Rehan, siap, hebat. Siapa lagi? Coba. Mudah bertukar ide. Ayo, Mutiara. Terwujudnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional, betul. Jadi kamu bisa punya usaha di luar negeri. Oke, sip. Apalagi? Siapa lagi? Betul, tuh bisa pertukaran ide dengan mudah. Terbentuknya perusahaan multinasional, hebat. Udah. Meningkatnya efisiensi kerja akibat berkembangnya teknologi. Oke, siap. Jadi seperti sekarang nih, walaupun kalian tidak boleh ke sekolah, tapi kalian bisa belajar dari rumah masing-masing. Kita bisa ketemu tuh, ada Dava, ada Rizky Rehan, ada Rasya, ada Mutiara, ada Putri.
Bisa melihat ada Pak Samsul, bisa melihat. Ya, jadi bagus. Bekerja bisa jarak jauh, belajar juga bisa jarak jauh. Apalagi? Apalagi coba pengaruh positifnya globalisasi? Bisa bertukar ide. Bisa di apa? Banyak perusahaan multinasional, bahkan internasional. Terus efisiensi kerja karena jarak jauh. Apalagi? Efek positif dari globalisasi. Yuk, di-unmute dulu ya, Bager, kalau mau jawab. Biar kedengeran sama Bapak. Kalau di-mute, kalian nggak akan kedengeran suaranya. Oh, Dava teh ngacung dari tadi ya? Oke, Dava apa? Cina, unmute dulu. Apa, Dav, efek positifnya? Kok di-mute lagi? Apa efek positif globalisasi? Jual beli online. Bisa beli online, betul. Kamu yang berjualan nih, bisa dijual secara online, betul. Apa, Dava? Informasi masyarakat. Informasi semakin dekat. Ya, bisa jualan online, informasi semakin dekat dan cepat. Tapi hati-hati, informasi sekarang banyak yang bohong, banyak yang namanya hoax. Jadi kalian tetap, walaupun berita itu cepat, tapi tetap harus kalian saring. Ini apakah berita benar atau berita bohong. Ya, hati-hati, jangan sampai terjebak. Siapa lagi nih yang mau jawab? Yuk, unmute dulu, baru jawab. Nadib mau jawab? Sok, apa kira-kira pengaruh positif globalisasi? Transportasi online. Transportasi online, bener. Sekarang gampang ya. Kamu ada di mana saja, mau pesan makan, mau pergi kemana saja, mudah. Tapi hati-hati juga ya, kalau kalian masih anak-anak, tetap harus dengan perhatian orang tua. Yang lain, ada yang mau jawab? Sudah yang udah ngacung, tinggal di unmute. Cukup? Jadi ada beberapa efek positif dan efek negatif dari globalisasi. Tadi, oh Siti Uni mau jawab. Siti Uni udah ngacung sebentar, Siti. Sok, unmute dulu, Sit. Apa, Siti? Oke, Sitinya nge-lag. Jadi itu pengaruh positif, yaitu bisa bertukar ide dengan orang lain ya, bisa melihat ide dari mana saja, gampang, dari YouTube, dari internet itu banyak ide-ide baru. Ada perusahaan multinasional, bisa belanja online, transportasi online, informasi cepat tersebar. Jadi itu adalah efek-efek positif dari globalisasi. Tapi globalisasi juga punya efek negatif. Kira-kira apa cobaan efek negatifnya globalisasi? Tadi dari pidato tadi sudah disebutkan juga. Kira-kira apa efek negatifnya sekarang? Negatif itu berarti efek yang buruknya dari globalisasi itu apa? Kira-kira menurut kalian? Coba jawab. Efek negatif globalisasi. Kalau tadi positif yang bagus-bagusnya, sekarang negatif yang jelek-jeleknya. Apa kira-kira? Rizky, Raihan, apa efek negatif globalisasi? Meningkatkan pencemaran lingkungan. Oke, sip, benar. Jadi banyaknya pencemaran lingkungan. Hebat ya Rizky. Kamu jawab terus nanti dapat bintang ya. Gus, pencemaran lingkungan. Iya, bumi semakin panas, es mencair. Wah, itu akibat dari globalisasi juga karena banyak pabrik, banyak penggunaan listrik. Apalagi efek negatifnya selain pencemaran lingkungan? Budaya yang menggeser budaya lokal. Oke, menggeser budaya lokal, betul. Dengan kalian banyak melihat, Bapak tidak menyalahkan ya, kalian misalnya banyak melihat lagu-lagu Korea, mendengar K-pop, kalian juga tetap harus belajar tentang budaya-budaya dalam negeri, jangan sampai dilupakan. Ya, kalian boleh melihat budaya asing, yang bagus-bagusnya silakan kalian ikuti. Contoh, mereka itu membuang sampah pada tempatnya, mereka itu disiplin. Nah, itu kamu tiru. Yang jelek-jeleknya, kamu jangan tiru ya. Bagus, kamu bisa meniru budaya-budaya positif dari negara lain, lalu jangan ditiru budaya-budaya negatifnya. Apalagi pengaruh negatif globalisasi selain polusi dan pergeseran budaya? Tasya, mau coba jawab? Sudah ngacung?
Apa? Ulangi lagi, maaf. Perilaku serta Aduh, kurang jelas. Iya, betul. Putus-putus rahasia suaranya. Coba ada yang mau jawab lagi? Efek negatifnya apa? Pencemaran lingkungan, budaya, terus tadi jawaban rahasia. Apalagi? Efek negatif dari globalisasi. Mama. Maraknya kejahatan cyber crime, kejahatan lewat internet, penipuan-penipuan, ya kan? Kalian harus belanja online. Kalau belanja online juga harus hati-hati karena banyak juga penipuan-penipuan, ya. Misalnya kalian, siapa yang sering dapat SMS, selamat, Anda mendapatkan hadiah, itu suka banyak kan? Yang seperti itu juga kalian harus hati-hati. Banyak kejahatan. Apalagi kalian anak-anak juga. Siapa yang punya Facebook? Coba angkat tangan yang punya Facebook. Yang punya Facebook, cung. Yang punya Facebook. Tuh, kan? Nah, Facebook ya, hampir semuanya punya Facebook kan? Facebook itu sebenarnya untuk anak di atas usia 13 tahun. Kalau kalian masih di bawah 13 tahun itu sebenarnya belum boleh punya Facebook. Hati-hati ya, karena banyak juga orang-orang jahat di Facebook. Jangan asal add kamu tidak kenal. Jadi harus berhati-hati karena globalisasi juga meningkatkan kriminalitas secara cyber. Itu. Itu sekilas tentang globalisasi. Terima kasih yang sudah merespon. Tadi sebelumnya kalian sudah membaca tentang pidato bertemakan globalisasi. Pidato itu terdiri dari isinya ada tiga bagian. Yang pertama adalah pembuka, isi, dan penutup. Ya, pidato itu ada pembuka, isi, dan penutup. Coba kalian lihat lagi ke slide yang Bapak lihatkan. Nih. Siapa yang bisa tebak ini bagian pidato yang apa? Coba, ini pembuka, isi, atau penutup? Pembuka. Betul. Ini adalah bagian pembuka. Tandanya dia ada salam, assalamualaikum, selamat pagi. Terus ada juga memberikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada peserta pidato ya. Ada di sini ada kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya. Ini adalah bagian pembukaan. Betul, pembukaan pidato. Terus coba lihat yang ini. Sebentar. Bentar ya. Bola. Kalau ini bagian apa nih? Maaf. Nah ini bagian apa? Pembuka, isi, atau penutup? Isi. Isi, oke. Jadi isi pidato, yaitu kamu mau menyampaikan apa, mau menyuruh apa, atau mau melarang apa. Itu isi pidato. Yang terakhir, berarti ini bagian? Bagian apa ini? Penutup artinya kalian, kata-kata terakhir kalian lah. Kata terakhir. Kalian ketika akan menyudahi sebuah pidato, bisa ucapan terima kasih, sekian pidato dari saya, dan lain sebagainya. Tugas dari Bapak, kalian buat video pidato singkat aja, jangan panjang-panjang, 1 menit cukup lah. Tapi harus ada pembuka, isi, dan penutupnya. Paham ya? Temanya boleh tentang globalisasi. Jadi tugasnya membuat pidato singkat, 1 menit, tidak usah panjang-panjang. Itu ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Usahakan tidak baca. Kalian usahakan disampaikan saja, tidak membaca. Jadi dihafal ya. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Temanya boleh tentang globalisasi. Oke? Oke, itu tugas pertama dari Bapak. Nah, salah satu
yang mempengaruhi globalisasi adalah adanya listrik. Bager, siapa yang di rumahnya belum ada listrik? Ada yang di rumahnya belum ada listrik? Semuanya sudah ada listrik kan? Ya, oke. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu bagaimana listrik menyebar ke rumah kalian hingga sampai, bukan menyebar, bagaimana listrik sampai ke rumah kalian? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Belum? Coba kalian lihat gambar berikut ini. Bapak punya gambar, kalian silakan simak gambarnya. Ini adalah gambar listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kamu. Nih, ada gambarnya kelihatan? Ada gambarnya? Ada nggak? Ada tuh. Proses distribusi listrik. Di situ ada pembangkit tenaga listrik, betul? Betul. Ada transformator, ada transmisi, ada transformator lagi. Terus nyampe ke rumah deh. Coba ada yang mau bisa menceritakan gambar tersebut tidak? Tidak. Oh tidak? Ayo coba ceritakan. Kira-kira. Ada yang mau coba? Bapak ceritakan sekali, nanti kamu ulang ya. Jadi, proses distribusi listrik itu dimulai dari pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya. Jadi tegangannya dinaikkan di transformator. Setelah itu, ini kalian pernah melihat sutet? Ini sutet nih. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu berisi kabel-kabel listrik, transmisi. Lalu ke transformator penurun tegangan. Jadi tegangan yang tadi besar, itu diturunkan. Karena kalau di rumah kamu tegangannya terlalu besar, nanti kebakaran. Konsleting nantinya. Lalu setelah itu baru ke daerah komersial dulu, ke daerah industri dulu, lewat ini nih tiang listrik, baru deh terakhir sampai ke rumah kamu. Itulah cara distribusi listrik dari pembangkit listrik ke transformator untuk dinaikkan tegangannya, terus disalurkan melalui kabel-kabel sutet, lalu di transformator penurun tegangan hingga sampai ke rumah. Pernah lihat gardu listrik di daerah kamu? Di depan sekolah juga ada loh, di seberang sekolah gardu listrik. Nah itu ini untuk penurun tegangan sebelum sampai ke rumah-rumah. Begitu. Coba ada yang bisa mengulangi nggak? Nanti Bapak kasih bintang deh kalau ada yang bisa mengulangi cerita yang tadi. Siapa yang mau coba? Menjelaskan kembali gambar ini. Ada? Halo, halo. Ada yang mau coba tidak? Pak Rehan Pak. Oh sok, Rehan, ayo coba. Enggak Pak, enggak. Ya enggak. Yang lain ada yang mau coba tidak? Menceritakan kembali gambarnya. Riki Pak, Riki. Jangan nunjuk-nunjuk, silih tunjuk. Sebentar ya. Ini banyak yang tadi. Enggak Pak. Kalau Bapak minta unmute, kalian pencet yes ya. Biar ya semuanya bisa ngomong. Ini sudah di-unmute kok. Semuanya sudah di-unmute, sok. Ada yang mau coba tadi menjelaskan cerita, nanti gambarnya Bapak perlihatkan lagi. Paki, coba di-unmute. Putri mau coba menceritakan, Neng? Gambarnya Bapak perlihatkan lagi ya. Ini gambarnya. Yuk.
Halo? Pembangkit tenaga listrik. Kenapa? Listrik. Ayo, siapa yang mau coba? Siapa itu yang sedang baca? Yang sedang baca, sedang menjelaskan? Begini deh, udah oke. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan secara lisan, coba kalian tulis deh kalau gitu. Ya, coba kalian tulis bagaimana proses distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga ke rumah kalian masing-masing. Paham ya? Jadi tugasnya sudah ada 2 nih. Oke? Oke. Jadi tugasnya ada 2, yaitu yang pertama kalian buat pidato bertemakan globalisasi, pidato singkat saja, 1 menit cukup, berisi pembukaan, isi dan penutup. Terus tugas kedua adalah kalian tuliskan bagaimana cara listrik hingga sampai ke rumah kalian, dari pembangkit listrik sampai ke rumah kalian masing-masing. Jadi itu tugasnya hari ini ya, 2 tugas tersebut. Bisa mengerjakan kalian semuanya? Bisa ya? Ya. Oke. Kalau begitu, hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita simpulkan dulu pelajarannya, yaitu tentang globalisasi. Yang pertama, efek pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif globalisasi ada banyak, yaitu informasi jadi cepat sampai, belanja jadi semakin mudah, transportasi semakin mudah, dan kalian bisa melihat ide-ide dari luar sana. Itu efek positifnya. Efek negatifnya pergeseran budaya, kriminalitas, ya, dan pornografi. Itu adalah efek negatif dari globalisasi. Terus yang kedua, pidato ada 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pidato ada 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dan yang terakhir, bagaimana proses distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kalian masing-masing. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Coba, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Nggak? Tugasnya sudah tahu ya? Enggak. Tugasnya adalah yang pertama membuat video pidato berdurasi 1 menit, harus ada harus ada pembuka, isi, dan penutupnya. Dan yang kedua adalah kamu ceritakan, tuliskan secara singkat, jangan panjang-panjang, proses distribusi listrik. Oke? Coba oke semuanya? Kalau oke? Tangannya mana? Oke. Oke, ada yang jempol. Oke, sip. Kalau begitu, ya. Pertanyaan kedua, kalian ceritakan proses distribusi listrik. Kalian ceritakan proses distribusi listrik. Secara singkat, jangan panjang-panjang, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa. Ayo Nadib, dipimpin lagi doa. Terima kasih yang sudah ikut Zoom. Bentar ya. Tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh guru kalian. Mohon semua tidak usah banyak keluar rumah ya kalau tidak penting. Ya, mengikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, anak-anak kelas 6 kan sudah paling besar tuh. Anak yang paling besar tingkatannya tentunya harus bisa memberi contoh adik-adiknya, ya, adik kelasnya. Sama memberi contoh kepada anak kelas 5, 4, 3, 2, sampai kelas 1. Pasti ada anak adik kalian juga kan yang di kelas bawah. Ada ya? Nah,
Gimana belajarnya kalau dengan cara begini, anak-anak seneng nggak? Senang. Ya. Tapi Ibu lihat masih ada yang belum konsen ya belajarnya ya, masih ada yang masih tidak konsentrasi begitu. Ketika Pak Guru bertanya, kalian tetap konsentrasi dan pertanyaannya tolong dijawab ya, yang sekemampuan kalian, tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu ya. Kalau memang kalian mau mengucapkan atau menjawab pertanyaan dari guru, tetap harus punya keberanian ya, keberanian mengungkapkan pendapat ya. Iya, Bu. Sudah kenal kan sama Pak Anggi? Sudah. Sudah belum? Ya. Sebentar ya. 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 Iya. Senang kan belajar sama Pak Anggi ya? Ya. Ya, harus ya ikuti saja semua proses pembelajarannya ya, baik yang daring maupun yang luring. Nah, anak-anak, teman-teman kalian yang sudah begitu punya alatnya, kalian bantu juga teman kalian yang memang perlu dibantu gitu. Ya, silakan membantu teman. Siap. Ya, selamat belajar ya. Itu saja dari Ibu. Tetap semangat walaupun tidak ketemu Pak Anggi, tapi kalian tetap belajar dari rumah. Ya, semangat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya.